warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu RKK 3 Blok 20, resusitasi, stabilisasi, dan transportasi ya. Jadi sebelumnya mahasiswa itu diharapkan harus mengetahui atau mengenali secara dini tanda-tanda dari henti jantung dan atau henti nafas. Setelah mahasiswa mengetahui secara dini tanda-tanda henti jantung atau henti nafas, mahasiswa diharapkan dapat melakukan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut atau melakukan resusitasi jantung paru secara tepat dan benar ya. Kemudian setelah itu mahasiswa juga harus mengetahui bagaimana caranya melakukan stabilisasi setelah pasien dilakukan resusitasi. Setelah melakukan stabilisasi yang meliputi stabilisasi dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan lain-lain, itu mahasiswa diharapkan mengetahui tentang tujuan dari transportasinya. Jadi pasien setelah dilakukan resusitasi dan stabilisasi tadi, mahasiswa harus tahu bahwa ini pasien akan dibawa kemana. Ya, yang setelah sebelumnya sudah diberitahukan bahwa transportasi itu meliputi transportasi primary, yaitu dari tempat kejadian ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan, kemudian secondary dari rumah sakit ke rumah sakit, antar rumah sakit, dan yang terakhir adalah transportasi intra-hospital. Sebelum kita melakukan resusitasi, stabilisasi, dan transportasi, kita harus mempersiapkan dulu peralatan-peralatan yang akan dibutuhkan di blok 20 ini ya, di RKK 3. Bila kita menemukan pasien dengan penurunan kesadaran atau tidak respon atau henti jantung atau henti nafas, hal yang pertama kita lakukan adalah cek responnya dulu. Pak, kemudian tidak ada respon, langsung kita letakkan jari kita di arteri karotis. Kita berada di posisi sebelah kanan, kita cek arteri karotis sebelah kiri, kemudian dalam 5 hingga 10 detik harus kita putuskan itu teraba atau tidak. Kalau ternyata tidak teraba, artinya pasien itu henti jantung. Begitu tidak teraba, yang kita lakukan adalah melakukan pemijatan jantung paru secara cepat. Sebelum kita melakukan RJP, kita harus tentukan dulu prosesus hipoideus. Jadi prosesus hipoideus adalah di sini. Kemudian kita ambil 2 jari di atas prosesus hipoideus. Ini prosesus hipoideus. Kemudian ya, ini adalah 2 jarinya. 2 jari berarti di sini ya. Ini adalah titik tumpu kita. Jadi kita harus menentukan titik tumpu di mana kita akan melakukan pijat jantung parunya. Kemudian di titik ini kita akan melakukan penekanan. Penekanan itu harus di sebelah sini. Jadi bukan di sini ya, harus di sini. Terserah kita mau bagaimana bentuknya, atau mau seperti ini, atau mau seperti ini ya, dengan cara mengunci, itu adalah bebas ya caranya ya. Ya, melakukan RJP, posisikan tubuh kita seperti ini ya. Jadi harus sejajar di atas dadanya pasien. Dan kemudian dengan gerakan seperti ini. 30 banding 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah pijat jantung luarnya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan breathing di sini, ya, pernafasan sebanyak 2 kali ventilasi. Yang perlu diingat adalah cara yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu berbeda dengan cara yang seperti ini. Jadi ini yang harus dilihat ya, bahwa cara ini salah. Jadi dia yang bergerak adalah ini, ya. Ini tidak boleh, bukan ini yang bergerak.
Tetapi harus dari bahu kita yang bergerak ya, seperti ini ya, bukan seperti ini ya, ada yang seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan ventilasi 2 kali. Penolong pada pasien dewasa 1 atau 2 penolong itu rasio dari RJP tetap 30/2. Beda dengan anak-anak, bila penolongnya 1 rasionya 30/2, tapi bila penolongnya 2 rasionya adalah 15/2. Berdasarkan dari AHA ya, yang 2020 ini, yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan RJP ya, pada saat kita melakukan RJP ini itu adalah kedalaman yang dicapai harus 5 cm minimal atau 2 inci. Dengan catatan pada saat kita melakukan RJP itu harus ada recoil dada. Yang dimaksud dengan recoil dada adalah pada saat kita melakukan pijat itu harus kita biarkan harus dibiarkan sedikit dada itu mengembang ya, itulah yang disebut dengan recoil dada. Jadi maksudnya seperti ini kita tekan. Nah, ini adalah recoil dada yang tadi ya, jadi harus ada jeda di situ yang disebut dengan recoil dada. Setelah kita melakukan resusitasi jantung paru tadi, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah stabilisasi. Jadi stabilisasi itu prinsipnya adalah kita harus mengamankan airway-nya, jalan nafas, bisa dengan pemberian terapi oksigen, kemudian bisa dengan memberikan terapi definitif berupa pemasangan endotracheal tube yang telah dijelaskan sebelumnya ya di RKK manajemen jalan nafas. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan breathing. Jadi dari breathing itu harus kita pertahankan respirasi rate-nya itu sekitar di atas dari 10 kali per menit. Setelah itu baru sirkulasi. Sirkulasi itu kita pertahankan juga tekanan darahnya sekitar MAP-nya di atas 65 mm Hg. Setelah itu juga kita lakukan manajemen suhu. Suhu harus kita pertahankan ya, jangan sampai pasien mengalami hipotermi sehingga akan kembali ke henti jantung. Setelah dilakukan stabilisasi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah transportasi. Jadi transportasi itu meliputi primary transportasi ya, primary transportasi itu berupa transportasi dari tempat kejadian ya, ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah secondary transportasi ya. Jadi secondary transport itu merupakan transportasi dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Hal ini biasanya dilakukan bila rumah sakit yang pertama itu tidak memiliki fasilitas atau SDM yang diperlukan oleh si pasien, sehingga dokter di situ harus memutuskan bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas atau SDM yang dibutuhkan oleh si pasien. Kemudian juga ada yang disebut dengan transportasi intrahospital. Transportasi intrahospital ini misalkan transportasi di dalam rumah sakit itu sendiri, misalnya dari UGD ya, pasien akan dilakukan transportasi ke ruangan radiologi di mana dia dibutuhkan untuk pemeriksaan seperti misalkan CT scan ya, CT scan kepala ya, atau juga dari ruangan UGD ke ruangan ICU atau ruangan kamar operasi ya. Itu yang disebut dengan transportasi intrahospital. Prinsipnya dari transportasi adalah dokter itu harus bisa menentukan indikasi dari transportasi itu. Kemudian setelah indikasi adalah si dokter itu harus menentukan keuntungan dan kekurangan dari transportasi yang akan dilakukan pada pasien. Kalau seandainya pada saat dia melakukan transportasi itu keuntungannya lebih baik, boleh dilaksanakan. Tetapi kalau seandainya ternyata pada saat kita akan melakukan transportasi
lebih banyak kekurangannya. Misalkan transportasi dari tempat yang sangat jauh ya, medan yang sangat sulit ya, pasien juga resiko untuk terjadi komplikasi selama transportasi itu lebih besar, lebih baik transportasi ditunda ya, dengan catatan dokter harus memberikan informed consent kepada keluarga ya. Jadi dokter harus memberitahukan apa ya keuntungan dan kekurangan dari transportasi itu. Nah, setelah dokter tahu indikasi, keuntungan dan kekurangan dari transportasi, dokter juga harus tahu bagaimana cara mempersiapkan transportasi itu sendiri. Jadi dia harus merencanakannya. Merencanakan transportasi itu harus dilihat rumah sakit yang akan dituju, itu harus ada komunikasi antara dokter yang di tempat ya dengan dokter yang akan menerima rujukan di rumah sakit yang akan dirujuk. Itu harus memperhatikan dari riwayat-riwayat si pasien. Jadi harus dilakukan komunikasi yang berupa selain identitas adalah riwayat dari pasien itu sendiri. Misalkan pasien itu datang dengan kecelakaan, kemudian apa yang sudah dilakukan pemeriksaan dan apa yang sudah ada hasil-hasilnya itu harus dikomunikasikan ke dokter yang akan menerima rujukan. Setelah itu pasien akan dilakukan transportasi ke rumah sakit yang akan dilakukan rujukan tadi ya. Itu dokter harus bisa mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama transportasi. Jadi yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan transportasi ya, setelah komunikasi tadi sudah ya, kemudian harus kita lihat peralatannya. Peralatan yang harus ada di dalam ambulan yang akan membawa pasien ini itu meliputi yang pertama adalah oksigen ya. Jadi harus ada suplai oksigen. Suplai oksigen ini harus kita cek. Ini harus kita cek ya. Nah, ini apakah dia bisa berfungsi ya? Harus kita buka dulu ya. Ini harusnya bisa ya. Nah, jadi kan kita buka, ini kita pastikan ada oksigennya ya. Ya. Ini ada oksigennya. Nah, kemudian di sini ada jarumnya. Ini harus kita lihat ada berapa kira-kira oksigen di dalam tabung ini, sehingga kita bisa memperkirakan jarak dari rumah sakit yang akan merujuk ke rumah sakit yang akan menerima rujukan. Kira-kira ini aman tidak ya dengan jumlah oksigen di dalam tabung ini, dengan memperhatikan juga proses macet atau segala hambatan yang bisa terjadi selama proses transportasi. Selanjutnya adalah monitor ya, monitor transport. Monitor pasien transport itu harus ada, dan juga harus ada yang namanya alat ya, alat defibrilator itu harus ada di dalam mobil ambulan. Selain itu juga, walaupun pasien sebelumnya sudah kita lakukan pemasangan endotracheal tube, di dalam ambulan itu sendiri kita harus memiliki ini, ya, harus memiliki intubasi kit ya. Jadi kita harus memiliki laryngoscope ya, beserta blade-nya yang sesuai dengan si pasien, dan itu harus sudah dalam kondisi terpasang ya, terpasang seperti ini ya. Nah, itu harus kita cek. Jangan sampai nanti selama proses transport di dalam ambulan, pada saat kita misalkan endotracheal tube-nya ekspulsi ya, terlepas, saat kita akan memasang ternyata lampunya mati. Itu tidak boleh. Jadi harus kita cek semuanya. Oke. Setelah itu juga kita harus memiliki ini, ambu bag ya. Ambu bag itu harus ada lengkap dengan maskernya ya, kemudian dengan reservoir bag-nya dan selangnya ya, selang untuk melakukan konektor ya, konektor untuk ke suplai oksigen tadi ya. Ini konektornya ya. Ya,
kita pasang di sini. Kemudian kita sambungkan ke sini, ya. Ini oksigennya ada. Ini harus punya, karena apa? Ditakutkan nanti suatu saat di dalam mobil ambulan endotrachealnya tubnya itu tereksplosi. Selain itu juga, walaupun pasien sudah kita pasang infus, ya, harus kita ada juga infus, harus kita siapkan juga infus di dalam mobil ambulans, ya. Ini adalah contoh yang transfusi setnya, ya. Transfusi set juga harus punya di sini. Kemudian alat-alat untuk jalan nafas yang lain, sehingga kalau terjadi sesuatu, henti jantung atau apapun di dalam mobil ambulans selama transportasi pasien tadi, itu kita siap. Ini merupakan contoh dari saturasi portable, ya. Ini juga harus ada di dalam mobil ambulan, ya. Walaupun kadang-kadang di dalam monitor transport dia sudah ada. Jadi kita lihat di sini, ya. Kita letakkan di jari pasien. Kemudian dia nanti akan membaca, ya, gelombang di sini. Ya. Ya. Jadi ini akan kelihatan, ya. Nah, ini, ya. Tanda yang bergerak-gerak ini artinya saturasinya 99. Ya, saturasi 99 ini mungkin karena saya pakai masker, ya. Jadi kan saturasinya 99, ya. Kemudian ini adalah nadi. Nadinya 91, yang di atas adalah nadi, yang di bawah adalah saturasi, ya. Nadinya 91, saturasinya 98, ya. Oke. Selama kita melakukan transportasi tadi, selain kita memonitor tanda vital, ya, kondisi pasien, ya, yang harus kita perhatikan adalah dokumentasi. Jadi selama transportasi itu vital sign dari si pasien itu harus tercatat dengan benar, ya, di dalam dokumen, sehingga kita bisa tahu apa-apa saja yang terjadi selama transportasi, dan itu akan diberikan kepada rumah sakit yang akan menerima rujukan dari pasien kita. Demikian, ya, materi yang saya sampaikan ini di blok 20 LKK 3, ya, mengenai resusitasi, stabilisasi, dan transportasi, di mana ini merupakan standar dari kompetensi dokter umum, di mana ini kompetensinya 4, ya. Jadi kalau kompetensinya 4, seorang dokter diharapkan bisa melakukan resusitasi, stabilisasi, dan transportasi itu secara mandiri. Demikian materi ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.